Saat terjadi kasus intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, warga Sekolah Bhinneka sudah tahu cara yang tepat dalam menyikapi dan mengatasinya. Sebab, Sekolah Bhinneka telah menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan yang diikuti oleh semua warga sekolah, termasuk guru BK. Itulah contoh sekolah yang sudah memiliki kapasitas untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk semua. Seperti halnya manusia, sekolah perlu juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui risiko yang akan terjadi. Salah satunya, risiko intoleransi. Pertanyaannya, apakah sekolah ibu dan bapak guru pernah mengukur risiko ini? Jika belum, mari kita sama-sama cek seberapa besar risiko yang ada di sekolah kita. Untuk mengukur risiko, kita perlu mengecek jumlah ancaman, dikali kerentanan, dan dibagi dengan kapasitas. Ancaman bersifat eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Ancaman ini bisa mengancam keberlangsungan sekolah. Misalnya, hoaks, provokasi, konflik, tawuran, ujaran kebencian, perang, pemilu atau peristiwa politik, narkoba, dan lain sebagainya. Sekarang, coba ibu dan bapak guru identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi ancaman di sekolah tempat ibu dan bapak guru mengajar. Selanjutnya yaitu kerentanan. Kerentanan bersifat internal dari dalam sekolah, sehingga dapat dikendalikan. Kerentanan bisa terjadi karena kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya titik-titik lemah yang perlu ada perbaikan. Contoh dari kerentanan misalnya, angka perundungan yang tinggi, rendahnya interaksi anak dan orang tua, warga sekolah yang cenderung homogen, sehingga interaksi dengan kelompok yang beragam sangat terbatas. Organisasi siswa berjalan sendiri tanpa ada pendampingan, dan lain sebagainya. Coba identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kerentanan di sekolah ibu dan bapak. Untuk menekan ancaman dan kerentanan, sekolah harus memperbesar kapasitas. Kapasitas berasal dari kesadaran semua pihak, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik dan orang tua. Kapasitas juga dapat berupa kebijakan yang dikeluarkan sekolah maupun fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan toleransi di sekolah. Contoh kapasitas untuk meningkatkan toleransi di lingkungan satuan pendidikan misalnya penyelenggaraan acara lintas agama, pendidikan perdamaian, penempelan poster pesan perdamaian, penerapan kebijakan yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan, pelatihan guru BK mengenai bahaya intoleransi, pendampingan organisasi kesiswaan yang inklusif, dan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari kapasitas yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira adakah kapasitas yang dimiliki sekolah ibu dan bapak? Atau ada kapasitas lain yang mau ditambahkan? Nah, sekarang ibu dan bapak guru sudah mengetahui apa saja ancaman, kerentanan, serta kapasitas yang ada di sekolah masing-masing. Sekarang, mari coba hitung risiko intoleransi dengan cara berikut ini. Untuk menjaga kedamaian sekolah dan menekan risiko intoleransi, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Sekarang, yuk kita ajak peserta didik untuk menghitung risiko intoleransi di sekolah ibu dan bapak. Selamat mencoba!